terima kasih Tuhan, karena kami rindu dan hanya merindukan Engkau. Kami rindu berhadapan muka dengan muka kepadamu Tuhan, menikmati indahnya hadirat-Mu. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama naikkan pujian ini sebagai doa kita. Haleluya. Bapakku rindu. Haleluya. Menyenangkanmu.
kuasa-Mu dicurahkan. Oh, Hirabata Moramu. Haleluya. Ya Rabba-Rabba-Rabba-So. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Biarlah kemuliaan-Mu turun ke atas kami. Biarlah kemuliaan-Mu turun di tempat ini, sehingga nyatalah kerajaan-Mu di tempat ini. Terjadi di tempat ini kerajaan-Mu seperti di surga. Nyatalah kerajaan-Mu di tempat ini seperti di surga. Dan di tempat ini penuh dengan kemuliaan. Di tempat ini Tuhan penuh dengan kuasa. Hadirat-Mu nyata di tengah-tengah kami. Hadirat-Mu nyata di tempat ini, menguduskan kami, melayakan kami. Engkau besar ya Tuhan. Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang
muka dengan muka tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindu Kau selalu. Diam dalam, sekali lagi katakan di hadapan Tuhan. Semuanya merasakan kehadiran Tuhan di tempat ini. Amin. Dan kita percaya bahwa hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Dan kita akan bersukaria sebab kuasanya dicurahkan atas kita berlimpah-limpah. Katakan amin. Haleluya. Mari tepuk tangan di hadapan Tuhan. Dengan bersuka-cita, dengan sukacita dan bersorak-sorai di hadapan Tuhan.
ketika roh Allah ada bersama-sama kita, kita akan seperti Daud yang menari-nari, lepas semuanya total untuk Tuhan, menyembah Dia dengan tarian kita. Amin. Sorak-sorai dong bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya, kita akan menari seperti Daud menari. Dalam Tuhan. Oh, betapa indahnya persatuan itu. Amin. Jangan duduk dulu, berdiri lagi dong di hadapan Tuhan. Karena indah sekali. Haleluya. Oh, betapa indahnya. Ya. Betapa eloknya. Saudara sehidupan. Ayo yang mau menari. Oh, betapa
Yang sukacita angkat tangan kita tinggi-tinggi. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. 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 Bapak, kami mengucap syukur dan biarlah sukacita kami menjadi penuh. Sebab berkat-berkat-Mu Kau sediakan bagi kami, dan hari ini kami rindu Kau sempurnakan berkat kami Tuhan. Mari Roh Kudus mengalir di tempat ini, memulihkan setiap kami. Ya Roh Kudus, pulihkan kami, urapi kami. Haleluya. Roh Kudus, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Amin. Dalam pujian kami, ya Tuhan, berhembuslah berkaryalah.
kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Luar biasa di tengah-tengah kami Tuhan. Karena kami merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, karena firman-Mu yang kami percaya itu terjadi di dalam setiap hidup kami. Bahwa di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah umat-Mu. Dan kami percaya, kami bukan hanya rutinitas kami beribadah pagi hari ini, bukan karena kami mau perjamuan kudus lalu kami berdatang kebaktian di tempat ini Tuhan, tetapi kami sungguh-sungguh haus dan lapar akan Engkau Tuhan, karena Engkau yang menjadi keperluan kami, kebutuhan kami yang paling dasar, yang paling utama. Sebab Engkaulah kebenaran kami, sebab Engkaulah jalan hidup kami, sebab Engkaulah kehidupan kami sendiri Tuhan. Terima kasih kasih setiamu lebih daripada hidup kami Tuhan. Biar roh hikmat, roh pewahyuan dan roh pengertian turun ke tengah-tengah kami pagi hari ini, sehingga apa yang kami dengar pagi ini Tuhan, kami semua bisa hidup di dalamnya Tuhan. Kami menghidupi firman-Mu, sebab firman-Mu lah makanan rohani kami yang akan kami bawa kepada kekekalan itu Tuhan. Semua yang ada di dunia, semua yang kami lihat di dunia ini akan kami tinggalkan, tetapi firman-Mu sesungguhnya kekal selama-lamanya Tuhan. Terima kasih kami boleh menjadi umat-Mu yang Tuhan sudah tebus dengan darah-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berbicaralah kepada setiap kami. Kami siap mendengarkan dalam nama Yesus. Semua yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk yang berdiri. Puji Tuhan. Selamat pagi, shalom. Kita akan belajar firman Tuhan pagi hari ini tentang bebas dari perbudakan. Bapak Ibu, minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu kita sudah mendengar firman dari Bapak Pendeta Joko tentang freedom, ya, kebebasan. Nah, pagi ini kita akan belajar firman Tuhan tentang bebas dari perbudakan. Kita baca firman Tuhan dalam Lukas pasal 4 18-19 next. Lukas pasal 4 ayat 18 sampai 19. Kelihatan enggak Bapak Ibu? Kelihatan. Kita baca sama-sama dengan menyebutkan ayatnya ya. 1 2 3. Lukas pasal 4 ayat 18 sampai 19. Roh Tuhan oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Katakan amin. Tuhan berbicara kepada kita melalui Tuhan Yesus. Yesus mengutip firman Tuhan ini di dalam Yesaya pasal 61. Bapak Ibu, Yesus berkata bahwa roh Tuhan ada padaku. Yesus melayani Tuhan dengan roh Tuhan yang ada padanya, yang diberikan kepadanya. Apakah setiap orang punya roh Tuhan? Punya. Orang mengatakan, bukankah di gerejaku juga sama ada Roh Kudus? Tapi seringkali lupa bahwa untuk melayani perlu roh Tuhan yang ada di atas kita. Roh Tuhan yang mengurapi di atas kepala kita. Bukan hanya roh yang ada di dalam hati kita, di bejana hidup kita, tetapi yang mengurapi di atas kepala kita, ya, seperti Daud. Ketika roh Tuhan hinggap pada Daud, maka Daud main kecapi. Lalu kecapinya Daud bisa mengusir setan dari Saul, gitu ya. Suara kecapinya Daud, kalau kecapinya Daud dimainkan oleh orang lain, belum tentu bisa mengusir setan. Tetapi ketika kecapinya dimainkan oleh Daud yang diurapi oleh Roh Kudus, maka suara kecapi itu bisa mengusir setan. Jadi Tuhan bisa pakai suara kecapi untuk mengusir setan, perkataan kita untuk mengusir setan. Firman Tuhan mengatakan bahwa dari mulut bayi-bayi, anak-anak yang menyusu, telah Kau letakkan puji-pujian, telah Kau letakkan kekuatan untuk membungkam musuh dan pendendam. Amin. Itu dalam Yesaya pasal 8 ayat yang ketiga.
dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu. Bayangkan Bapak Ibu, saya sangat rindu melihat bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu tadi bisa berdoa, mendoakan. Anak yang menyusu kan umur 1 sampai 2 tahun ya, eksklusif ya. Umur 2 tahun bisa mendoakan temannya gitu ya. Jadi kita ngajarin anak-anak kita, ya seperti anaknya Mas Joshua si kembar itu, di sekolah minggu diajarin doakan. Jadi bukan hanya diajari untuk apa? Menggambar, apa mewarnai gitu ya, sama aja dengan di TK. Di sekolah minggu itu harus beda. Pelajarannya harus pelajaran tentang Tuhan, pelajarannya harus pelajaran tentang doa, pelajarannya harus tentang melayani. Melayani sederhana ya Bapak Ibu, diajarin untuk doakan temannya. Oh temannya sakit, oh temannya rewel, diajarin tumpangi tangan gitu ya Bapak Ibu, tumpangi tangan, doakan. Bahasa anak-anak itu sangat polos dan Tuhan sangat senang mendengar bahasa anak-anak kecil ya. Dari mulut bayi-bayi, saudara dan saya adalah sudah dilahirkan oleh Tuhan melalui air dan roh ya, melalui darah Yesus kita dilahirkan kembali, sehingga ketika kita lahir, ketika kita dilahirkan oleh Yesus, oleh Tuhan, dan kita menjadi anak-anaknya, Tuhan kasih kekuatan di mulut kita. Ada kuasa di perkataan kita, amin. Seperti kuasa perkataannya Tuhan Yesus. Mengapa? Karena kita ikut jejaknya Tuhan Yesus. Mulut kita penuh dengan kuasa, itu sebabnya kita tidak boleh ngomong sembarangan Bapak Ibu. Karena ketika kita memperkatakan sesuatu yang buruk, itu akan terjadi, baik dalam hidup kita maupun untuk orang lain yang kita kata-katain ya. Jadi kita harus memperkatakan yang benar di hadapan Tuhan. Ingat, yang baik belum tentu benar. Kalau benar sudah pasti baik, hasilnya juga baik. Kita akan belajar pagi ini tentang bebas dari perbudakan dan tentang pelayanan kelepasan Bapak Ibu ya. Karena ini yang saya lakukan bersama dengan teman-teman sudah lebih dari 25 tahun. Saya melayani bersama Ibu Elia itu sejak tahun 2000-an ya. Tahun 99 saya sudah ada di Semarang. Tahun 2000 ya saya melayani juga pelayanan kelepasan di Bali, di Lombok Bapak Ibu ya. Saya mendamaikan orang yang bertengkar luar biasa sampai dua-duanya tangis-tangisan gitu ya, karena saling menyakiti. Tapi akhirnya jadi suami istri sekarang. Di Lombok sana jadi suami istri, jadi pemimpin. Saya mendamaikan Bapak Ibu, puji Tuhan. Kita akan melihat mengapa pelayanan kelepasan itu mesti harus dilakukan ya. Mengapa? Ya karena Yesus sendiri melakukan pelayanan pelepasan. Dalam Matius 12 ayat 28 di sana nanti saudara baca, tidak usah saudara bolak-balik. Ada ayatnya, nanti saudara buktikan. Matius 12 ayat 28 berkata bahwa ketika aku mengusir setan, maka sesungguhnya kerajaan Allah itu ada di antara kamu, datang kepadamu. Yesus mengusir setan. Yesus melakukan pelayanan pelepasan kepada orang-orang yang kerasukan setan. Lalu dalam Matius 10 ayat 8 dikatakan bahwa Yesus mengutus murid-muridnya, memerintahkan mereka untuk melakukan pelayanan pelepasan. Usirlah setan-setan, sembuhkanlah orang sakit ya, dan berikanlah dengan cuma-cuma. Kalau kita melayani pelepasan, mengusiran setan, pelayanannya harus cuma-cuma Bapak Ibu. Mengapa? Karena kalau kita dikasih uang, nerima amplop, apalagi ngarani minta, wah hotel saya harus sekian, pesawat saya harus eksekutif, maka setan akan pindah kepada orang yang hatinya melekat kepada harta. Seperti Gehazi pingin emas perak miliknya Naaman ya. Elisa menolak, tidak mau menerima. Ketika Naaman disembuhkan, Naaman mau memberkati Elisa, tapi Elisa tidak mau. Mengapa? Karena itu kunci pelayanan pelepasan. Tidak boleh terima apa-apa. Karena apa? Kuasa yang kita miliki itu bukan milik kita, itu cuma dipinjamkan. Tuhan kasih cuma-cuma, kita berikan dengan cuma-cuma. Bagaimana kalau maksa-maksa gitu ya? Kasih tahu kebenarannya bahwa ini yang harus kita kerjakan. Kecuali orang itu, ini bukan untuk pelayanan ini, tapi saya ingin memberkati. Itu beda lagi Bapak Ibu ya. Saya mau kasih ini bukan untuk pelayanan ini, tapi Tuhan gerakkan saya untuk memberkati. Jadi dikasih tahu kebenarannya seperti apa.
bahwa pelayanan pelepasan itu free, cuma-cuma, karena Tuhan memberikan kepada kita kuasa dengan cuma-cuma. Next, kita akan belajar bagaimana setan bisa masuk dalam diri manusia, Bapak Ibu ya. Yang pertama, karena kutuk dari garis keturunan, Bapak Ibu. Kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa kakek, nenek, buyut kita dulu menyembah berhala. Kita sekarang sudah di dalam Yesus, kok kita hidupnya susah, sering sakit, kok apa? Nanti kita akan belajar. Kecelakaan terus gitu ya. Kok uring-uringan di rumah, enggak ada damai sejahtera, kok bentrok terus gitu ya. Kita enggak menyadari bahwa di atas kita dulu pernah melakukan hal-hal yang membuat hidupnya ada di bawah kutuk. Yang kedua, karena terlibat pada okultisme, ya nenek, buyut, kakek atau orang tua kita, ayah ibu kita pernah terlibat dalam okultisme atau perdukunan, gitu ya. Pergi ke dukun-dukun, siarah ke makam-makam. Ayo siapa yang pernah siarah ke makam-makam? Diajak temennya, tonggone gitu ya. Ayo Rono siarah gitu ya. Tahu artinya siarah Bapak Ibu? Nggak tahu artinya siarah? Bersiarah. Kelihatannya baik ya. Baik, bersiarah, kunjungan ya. Kunjungan ke orang mati gitu loh, mengunjungi orang mati. Kalau saudara pergi ke kubur orang tua, bersihin enggak apa-apa. Asal jangan ngomong kepada orang yang ada sudah di kuburan situ. Karena yang jawab nanti bukan bapak atau ibu kita. Yang jawab pasti setan, iblis, roh-roh jahat yang jawab. Nah, yang ketiga, mengapa setan bisa masuk dalam diri manusia? Itu karena sakit, penyakit yang menyebabkan pertahanan jasmani bahkan rohani kita lemah. Kita sering sakit ya. Terus kalau orang sakit itu bingung, waduh aku berobat kemana ya, aduh aku minum obat apa ya. Saya diberkati dengan prinsip hidupnya Pak Lukas setelah kenal Tuhan. Aku sakit enggak mau minum obat, aku sakit enggak mau ke dokter. Kalau harus mati ya mati. Matilah. Kalau mau hidup pasti hidup ya. Sebenarnya kalau kita sakit itu, fisik kita, tubuh kita itu ada zat atau hormon yang mau menangkal sakit kita. Kalau sakit lalu bingung cari obat, nanti sakit itu jadi kebal. Nanti begitu datang obatnya harus ditambahi dosisnya. Tetapi kalau sakit misalnya cuma sakit flu, sakit pilek ya, lalu kita makan yang bergizi saja, lalu istirahat yang cukup, maka imun di tubuh kita akan timbul dan mengalahkan virus itu ya, sehingga kita tidak berharap kepada obat. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah berharap sama Tuhan. Begitu sakit, ngomong kepada tubuh kita, kamu sudah sembuh, Yesus sudah menyembuhkanmu. Kita bersyukur karena Yesus memberikan bilur-bilurnya kepada kita untuk kesembuhan kita, amin. Yang keempat ya tadi yang paling bawah, kelemahan jiwa. Ya, kalau tadi kelemahan jasmani dan rohani, ini kelemahan jiwa. Apa bedanya? Ya Bapak Ibu, apa bedanya kelemahan jiwa? Bapak Ibu, jiwa itu ada 3 faktor di sana, ada 3 hal yang ada di sana. Di dalam jiwa ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak. Nah, seringkali perasaan manusia yang dominan ya. Begitu tahu ada masalah, maka perasaannya ngrantes, nelongso gitu ya. Begitu saudara sendiri tinggal di rumah kayak Pak Parno sendiri gitu ya, kalau ndak percaya kepada Tuhan, nelongso, anakku adoh, putuku adoh, piye aku ya mbuh. Manusia memang seperti itu. Kalau sudah berkeluarga ya pasti pisah dengan orang tua. Itu sebabnya kita harus mempersiapkan diri. Kita bersyukur, Pak Parno bersyukur bisa ada rumah berkat, komunitas di tempat ini. Kita bisa saling menguatkan, amin Pak Parno. Amin. Tadi itu saya berangkat dari rumah, saya itu mikir-mikir, seringkali kita di tengah jalan itu banyak orang yang sengaja lupa, khususnya banyak ibu-ibu ya. Kalau motornya sen kanan, beloknya ke kiri. Kalau sen kiri, beloknya ke kanan gitu ya. Sehingga yang di belakang ini ngomong piye toh gitu ya,
piye toh gitu ya. Kadang-kadang lupa Bapak Ibu. Kadang-kadang itu untuk ibu-ibu yang sudah usia di atas 30 tahun, anaknya kecil-kecil, belum belonjo, mikir suami, mikir kerjaan, pikirannya banyak, sehingga lupa matikan lampu sein, lampu rating, ya. Jalan terus ya. Yang di belakang itu berharap, oh dia pasti belok kanan, ternyata belok kiri. Hampir aja nabrak ya. Nah, kita harus bersabar. Seringkali perkataan kita, perkataan yang negatif yang keluar. Maka kita harus ngomong, Bu, seinnya kiri Bu, jangan belok kanan. Supaya ibu itu sadar, oh iya sainku belok kiri, kok saya belok kanan gitu ya. Sehingga saudara tidak mengutuki orang itu lewat perkataan saudara. Kenapa? Ketika kutuk itu keluar, misalnya ya orang Semarang itu ngomong apa biasanya ya? Ya wis itu bumbu masak itu ya, yang di pinggir-pinggir jalan. Apa itu? Asem gitu ya. Asem gitu ya. Padahal itu umpatan sebenarnya ya. Itu dengan umpatan yang lain. Itu sebenarnya ngomong kepada diri kita sendiri. Perkataan yang negatif itu begitu keluar, ditangkap iblis. Ya, sebenarnya kita mau tujukan kepada orang, mungkin kepada orang yang bersalah kepada kita, tapi ternyata orang itu kan tidak tahu apa yang kita omongin. Yang tahu kan kita. Ditangkap iblis, diarahkan ke kita lagi. Itu sebabnya ada panah-panah api dari si jahat. Ya, jiwa kita harus kuat. Jiwa kita tidak boleh lemah. Pikiran dan perasaan kita harus terkontrol dengan roh Tuhan, dengan kuasa Tuhan. Dan kita akan belajar. Next. Yang kelima, serangan dari kuasa gelap. Seringkali setan bisa masuk karena serangan dari kuasa gelap. Ya, yang keenam, yang diserang iblis karena berkuasa di wilayah tertentu. Ada iblis yang menguasai teritorial atau wilayah tertentu. Ya, ini saya lihat di Meranggen dan sekitarnya ini roh Isabel yang kuat. Ya, roh Isabel itu, saudara tahu Isabel? Di cerita Alkitab, Isabel itu yang mengontrol Ahab, mengontrol suami, mendominasi. Ya, nah itu yang harus kita patahkan. Karena banyak suami-suami yang akhirnya tidak tahan di rumah. Perginya kemana? Mancing. Main catur di pos satpam, pos kamling. Saya lihat pagi-pagi tadi di pasar Pelamongan udah ada yang main catur gitu. Bapak-bapak. Mungkin main caturnya cuma biasa, tapi lama-lama taruhan uang. Mancing juga sama. Kalau enggak punya modal mancing ya enggak dapat ikan. Karena sekarang itu mancing itu umpannya uang. Beli lumut, beli cacing, kan perlu uang semua ya. Kalau ndukiri juga bisa, di tempat-tempat sampah itu banyak cacing. Tapi kan enggak berkualitas gitu ya. Kadang-kadang udah enggak punya uang, akhirnya stres. Beberapa waktu yang lalu saya melayani orang stres tidur di halte bus di Majapahit ya, di Brigjen Sudiarto, di dekat apa itu ya, poolnya taksi ya, Bluebird. Depannya itu ada halte. Lalu malam-malam saya pulang kerja, ada yang kelekaran di situ gitu ya. Karena saya sedang bawa nasi dus, saya kembali, lalu saya kasihkan nasi dus itu. Lalu saya tanya, Pak, kenapa di sini Pak? Stres Mas gitu. Stres kenapa Pak? Namanya siapa? Saya tanya. Namaku Teddy gitu. Wah, Teddy ya, keren namanya tapi stres Bapak Ibu. Namanya Teddy tapi stres, tidurnya di halte. Lalu di kerjaan tiap hari apa Pak? Lalu diambil tasnya. Tas kayak tas golf tas pancing itu. Diambil, ternyata ada pancing-pancing. Kerjaan saya mancing Mas gitu. Loh, kenapa enggak tidur di rumah Pak? Saya enggak punya rumah. Saya numpang di rumah adik dan kadang di rumah kakak gitu ya. Tapi karena di rumah adik dimarahi, di rumah kakak dimarahi, saya lebih tenang tidur di halte. Ya jelas dimarahi, wong mancing kerjanya mancing terus, nggak dapat apa-apa. Minta uang untuk beli umpan, minta uang untuk beli ongkos transport, ya naik bus BRT gitu ya, pergi satu tempat. Akhirnya kadang-kadang katanya naik truk gitu ya, numpang nunut-nunut, tidurnya di halte.
Lalu saya doakan, saya berkati. Saya ngomong, tidak ada solusi bagi manusia yang punya masalah, Pak, kecuali di dalam Tuhan Yesus. Saya bilang gitu. Saya ngomong terus terang, Tuhan Yesus. Saya tumpangi tangan, walaupun orangnya sambil ngedumel, stres ya. Saya ngomong tentang Yesus. Saya bersyukur, kerjaan saya sampai malam, Bapak Ibu. Hari Jumat itu saya kerja sampai jam 11 malam. Makanya hari Sabtu saya tidak bisa bangun untuk doa pagi. Lalu saya bangun sudah jam 6 kurang 10. Waduh, udah telat ya wes. Aku doa sendiri aja. Bapak Ibu ya. Doa pagi biasanya kan Senin sampai Sabtu ada doa mesbah pagi, Bapak Ibu. Saudara yang rindu untuk ikut doa pagi sekaligus promosi ini, hubungi Pak Lukas. Nanti Pak Lukas panggil, saudara bisa ikut doa pagi. Luar biasa berkatnya. Sharing-sharing firman, kesaksian, pujian penyembahannya luar biasa. Pak Parno itu kalau memuji Tuhan hari Rabu pagi itu, wah luar biasa semangatnya. Nanti satu saat jadi WL di sini Pak Parno. Ya, coba saja nanti Roh Kudus akan bekerja melebihi Pak Joko nanti ya. Amin. Haleluya. Ya, ada lagi Ibu siapa itu ya, memimpin pujian, Ibu Nenggolan gitu ya. Dari Riau atau dari mana itu ya? Ibu Nenggol, ya. Oh Jambi, dari Jambi, main pujiannya luar biasa, mendayu-dayu. Tapi luar biasa, saya sangat diberkati. Ya, Bapak Ibu, kita harus menyadari bahwa ada wilayah yang dikuasai oleh iblis yang harus ketahui, sehingga kita tidak sembarangan kemudian hidup. Karena ketika kita buka celah, maka iblis itu akan masuk. Yang ketujuh, dirasuki iblis karena belajar ilmu gaib, tenaga dalam, dan lain-lain. Mungkin dulu pernah Pak Lukas pernah ikut tenaga dalam gitu ya, sehingga kalau pukul satu orang langsung ya. Pak Joko juga sering ya dulu ya, bisa cuma ditunjuk pakai jari gitu aja. Makanya tenaga dalam itu bisa membunuh ya. Ya, saya melayani bersama Pak Joko beberapa waktu yang lalu di Pudak Payung. Dia dimasukin gotri di tangan kanannya, di bawah telunjuknya sini. Itu tujuannya kalau ada orang yang menyakiti dia balas sekali langsung KO. Ya, sama dengan Pak Joko. Pak Joko langsung mengerti, oh mudeng gitu ya. Tapi itu kuasa kegelapan. Kemudian kedelapan, dikuasai iblis karena sengaja menyembah iblis, misalnya mengikuti ritual pesugihan di Gunung Kemukus, di Gunung Kawi, di Gunung Kalong, di Ungaran ya, di Gunung apalagi? Di Gunung Kelut ya, di pantai selatan gitu ya. Ada yang gereja setan, penyembahan memang benar-benar kepada setan, ditujukan kepada iblis penyembahannya. Nah itu dikuasai. Iblis bisa masuk di dalam diri seseorang. Saya pernah melayani di Ungaran Bapak Ibu, di Abdiel. Teman-teman sudah melayani semua, dirasuk oleh roh Lucifer. Dia ngomong, dia dengan matanya yang merah melotot, saya dimasuki roh Lucifer gitu ya. Saya adalah Lucifer. Lalu dituding semua jemaat yang ada di situ, pada takut semua. Saya sedang main keyboard, saya disuruh layani. Jadi pemimpin saya ngomong, Pak Erastus yang suruh melayani, suruh doakan. Saya cuma telunjuk saya taruh di antara matanya ini. Begitu saya ngomong dalam nama Yesus, keluar, langsung lemes dia. Lemes dan selesai. Sampai sekarang enggak masuk lagi karena dia menjaga. Ya Bapak Ibu, kalau orang dirasuk oleh setan, oleh iblis, oleh roh jahat, maka orang itu adalah budak dari setan, budak dari roh jahat. Coba kita baca dalam 2 Petrus 2 ayat 19b. 2 Petrus 2 ayat 19b dikatakan, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. 2 Petrus 2 ayat 19b. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Ya. Jadi kalau seseorang dikalahkan oleh orang lain, dia adalah hamba orang yang mengalahkannya. Sama dengan seseorang yang dikalahkan oleh iblis. Hidupnya kalah, ya diperbudak oleh iblis. Kita harus bebas dari perbudakan itu. Next, mengapa perlu pelayanan kelepasan Bapak Ibu? Kita harus menyadari bahwa pelayanan kelepasan itu harus dilakukan sebab semakin banyak orang yang terikat dengan iblis hari-hari ini. Hidupnya fokus kepada dunia. Padahal firman Tuhan mengatakan,
Iman itu harus mengalahkan dunia. Tetapi banyak orang yang kalah dengan dunia ini. Jangankan iblis, dengan dunia sudah kalah. Hidupnya fokus dengan harta, kerja siang malam. Kecuali tidak ada kegiatan yang lain, ya kerja tidak apa-apa. Tapi kalau ada ibadah, ada pelayanan, ada doa, kita harus berdoa. Tetapi kita juga harus punya prinsip bahwa pekerjaan kita adalah ibadah. Di dalam pekerjaan kita harus menyembah Tuhan di sana. Tapi masalahnya banyak orang yang kerja sambil ngedumel, sambil bersungut-sungut, gitu ya. Nggak akur satu dengan yang lain. Di kantor juga sama, bentrok antara rekan sekerja. Terjadi pertengkaran, pertikaian, persaingan satu dengan yang lain. Itulah penyembahan kepada iblis. Ketika terjadi pertengkaran, itu menyembah iblis. Tetapi ketika kita kerja, di sana kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, itu namanya bekerja untuk Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Ingat, pekerjaan kita adalah kita menyembah Tuhan, penyembahan kita kepada Tuhan. Tetapi ada banyak orang yang alasannya, saya mau menyembah Tuhan lewat kerja, tidak usah ibadah, tidak usah doa, tidak usah ini, tidak usah itu. Itu juga sama dengan penyembahan berhala, Bapak Ibu. Menyembah pekerjaan. Semakin banyak orang yang terikat dengan iblis, dengan kuasa kegelapan hari-hari ini. Yang berikutnya, setan itu bisa masuk karena manusia itu berbuat dosa. Ada celah, ya contohnya Ananias dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 3. Ada celah kebohongan di sana. Ada celah dusta di sana. Ananias berdusta kepada Petrus, lalu Safira juga datang. Ada celah kebohongan yang sama. Akhirnya keduanya mati di hadapan Tuhan, di hadapan Rasul. Manusia sering lemah rohani, tidak mempunyai pertahanan rohani. Tidak punya pertahanan rohani. Dibiarkan rohaninya lemah. Bapak Ibu, Yesus sendiri mengatakan, roh memang penurut, tetapi tubuh lemah. Tapi ini terbalik, rohnya yang lemah. Sebenarnya roh kita ini penurut, Bapak Ibu. Kita ingin doa, kita berjanji kepada Tuhan di hadapan Tuhan, aku mau berdoa, aku mau baca Alkitab, aku mau rajin ibadah. Tetapi ketika, aduh aku gergesi, aduh kepalaku kok pusing ya, gitu ya. Akhirnya kita tidak datang kepada Tuhan, kita tidak beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu, tadi malam bahu kiri saya ini sampai sekarang kalau dipijit masih sakit, Bapak Ibu. Masih sakit. Jadi waktu saya mau naik di atas motor, karena saya kan nge-grab, Bapak Ibu. Naik di atas motor, tiba-tiba belakang saya ini pinggul, ya bokong saya ini ketarik ototnya. Ketarik, lalu saya tepuk dalam nama Yesus, sembuh. Tapi malamnya waktu saya pulang, sini yang jadi sakit, lalu saya tidak bisa nengok ke kiri. Tapi pagi ini sudah bisa, tapi agak sakit sedikit. Cuma sudah pulih, Bapak Ibu ya. Saya ngomong, ini mau menghalangi saya untuk melayani. Saya tidak akan terhalang dengan sakit ini, karena sakitku sudah disembuhkan Tuhan. Amin. Kita harus berkata kepada kelemahan rohani dan jasmani kita lewat mulut kita. Mulut kita itu penuh dengan kuasa, Bapak Ibu. Tuhan sudah taruh di dalam mulut kita. Kita harus punya pertahanan rohani yang kuat, sehingga kita tidak bisa dikalahkan dengan iblis. Yang berikutnya, manusia menjadi korban kutuk iblis yang bersifat warisan dari nenek moyang mereka. Kayak yang tadi yang pertama, bahwa kutuk itu diwariskan kepada anak cucu, keturunan sampai keturunan keempat, Bapak Ibu. Itu firman Tuhan yang mengatakan. Maksudnya apa kok sampai keturunan yang keempat? Keturunan keempat hilang, habis, binasa. Ada banyak orang tua yang kaya raya karena cari kekayaan di Gunung Kawi, Gunung Kemukus, di Nyebrorong. Tetapi anak-anaknya hancur. Kawin cerai, kecelakaan, narkoba, kenakalan remaja. Itu yang terjadi. Kenapa? Karena kekayaan dari anak cucu sampai keturunan keempat tadi dicuri oleh iblis, dikasihkan bapaknya yang cari kekayaan tadi ke tempat-tempat penyembahan berhala itu. Akhirnya apa? Bapaknya kaya raya, rumahnya di mana-mana, mobilnya banyak, dia dihormati di masyarakat, tetapi anak-anak cucunya hancur berantakan. Mengapa? Itu kerja iblis. Kerjaan iblis itu apa? Nanti kita akan baca. Next. Kerjaan iblis itu apa? Mengapa manusia terikat dengan iblis dan dilayani kelepasan? Bahwa kerjaan iblis adalah pencuri, pembunuh, dan pembinasa.
Yesus mengatakan bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan, tetapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yesus memberikan kelimpahan kepada kita. Yang kedua, mengapa manusia harus dilayani kelepasan? Yang kedua, karena iblis selalu ingin tinggal dalam diri manusia. Bahkan sekalipun sudah diusir keluar, iblis itu ingin balik lagi, Bapak Ibu. Bagaimana contohnya? Contohnya, dulu saya itu jagoan karate. Kita sudah percaya Yesus, lalu kita sudah lepaskan, kita sudah melayani kelepasan, lalu kita ngomong lagi, kalau saya waktu itu masih belum dilayani, ini kepalan saya ini bisa menghancurkanmu. Itu kata-kata itu ditangkap iblis, Bapak Ibu. Iblis masuk lagi kepada diri orang itu. Jadi mengingat kembali Mesir. Lalu kita menghadapi orang-orang yang menyakiti kita, akhirnya bersungut-sungut, ya, menyalahkan orang itu, bahkan mungkin menyalahkan Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya punya teman ojek sharing sama saya. Ini juga melayani Bapak Ibu di satu gereja. Dia ngomong, "Pak, kok Tuhan itu membiarkan orang menyakiti kita dan orang-orang di sekitarnya ya, Pak?" Oh, jawaban Bapak Ibu apa kalau ditanya seperti itu, Bapak Ibu? Kok ada seorang yang Tuhan biarkan menyakiti kita dan orang-orang di sekitarnya ya, Pak? Kita harus punya prinsip firman Tuhan. Kita harus pegang firman Tuhan bahwa besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kalau ada orang yang menyakiti kita, apa yang Yesus perintahkan? Ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Sebab kalau kita mengampuni, Tuhan mengampuni kita. Kalau kita tidak mengampuni, Tuhan tidak akan mengampuni kita. Itu rumus dalam Tuhan. Ya, tidak ada rumus yang lain. Tidak bisa diganti dengan rumus yang lain, Bapak Ibu. Ingat, iblis selalu ingin tinggal dalam diri manusia. Mengapa? Karena itu makanannya iblis. Ingat waktu di Taman Eden, apa yang Tuhan katakan kepada iblis? Ketika Tuhan mengutuk iblis, mengutuk ular itu, jadi iblis dengan perutnya akan menjalar, lalu debu tanah akan menjadi makanannya. Apakah sekarang kita lihat ular makan debu? Enggak toh, makan ayam, makan kucing, makan kelinci, makan sapi, makan daging-dagingan, betul? Tapi yang dimaksud itu, ular itu adalah iblis tadi. Iblis itu makanannya, ini loh debu. Debu itu kita ini loh. Debu itu daging kita yang menjadi makanan iblis. Makanya banyak orang dirasuk iblis karena diemplok, ditelan sama iblis hidupnya. Nah, kita harus melepaskan diri Bapak Ibu kalau kita udah merasa seperti itu. Firman Tuhan itu dalam Matius 12 ayat 43 sampai 45. Ketika iblis diusir, satu iblis, lalu orang itu kosong, tidak dimasuki firman Tuhan, Roh Kudus, air kehidupan dari surga, kosong melompong, udah bersih. Wah, iblis seneng itu. Masuk, bukan hanya sendiri, ngajak 7 yang lain yang lebih jahat daripada iblis yang satu yang diusir itu. Bayangkan, kalau iblis yang diusir itu 2000, seperti legion kan 2000, lebih dari 2000 ya, ada 3000 atau 5000 setan yang masuki orang Gerasa itu. Ditambah 7 kali lipatnya lagi, berapa? 5000 tambah dikali 7, 35.000 masuk di dalam diri orang. Gimana itu ya? Sedangkan satu legion itu berapa Pak Lukas? Tidak tahu ya. Satu legion itu pasukan Romawi, mungkin 3000-an ya. Itu aja orang yang dirasuk legion itu, begitu dirantai dengan rantai besi, cuma diginiin tok. Lepas. Pasungan juga di kaki, cuma diginiin tok. Rel gitu. Kekuatan iblis seperti itu kalau sudah numpuk-numpuk banyak. Mengapa ada orang yang sakti-sakti? Ya iblisnya banyak sekali, numpuk-numpuk. Ya. Nah, kalau orang yang di luar sana mengusir setannya pakai uyah, Bapak Ibu. Apa uyah? Ruqyah maksudnya ya. Bukan uyah itu.
Kan hampir sama kata-katanya, pakai uyah. Maksudnya apa? Diusir dengan tingkatannya lebih tinggi. Maksudnya dimasukin gitu loh. Iblisnya kecil, dimasukin yang lebih besar ke orang itu. Iblisnya yang kecil tadi yang mengganggu, pergi. Tapi gantian yang besar yang masuk ke orang itu. Seperti itu. Tapi kalau Yesus membebaskan, itu benar-benar bebas karena roh Tuhan yang ganti menguasai hidup kita. Amin. Kita akan belajar terus. Firman Tuhan mengatakan manusia sebagai rumah yang harus dibersihkan dari penghuni lamanya, yaitu iblis. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya rumah itu akan didiami Tuhan sebagai bait Roh Kudus. 1 Korintus 6 ayat 19. Itu yang Tuhan inginkan dari setiap hidup kita, bahwa hati kita, hidup kita, rumah tangga kita dipenuhi dengan roh Tuhan. Kalau roh Tuhan datang kepada kita, maka kerajaan surga itu datang di tengah-tengah kita. Amin. Seperti yang Yesus tadi katakan, kalau aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah itu sudah datang di tengah-tengah kamu. Itu yang Tuhan inginkan, yang Tuhan rindukan. Apakah orang percaya bisa mengusir setan? Pertanyaan Bapak Ibu. Apakah orang percaya bisa mengusir setan? Next. Bisa ya? Nah, itu ada saya tulis tanda tanya sama tanda seru. Ya, pertanyaannya, apakah orang percaya bisa mengusir setan? Perkataan yang kedua, pernyataan yang kedua, orang percaya bisa mengusir setan. Amin. Pertanyaan sama tanda seru kan? Apakah orang percaya bisa mengusir setan? Orang percaya bisa mengusir setan. Karena Yesus bisa mengusir setan. Yesus memberi perintah kepada orang-orang percaya untuk mengusir setan. Usirlah setan-setan, sembuhkanlah orang sakit. Kamu sudah diberi dengan cuma-cuma, berikanlah dengan cuma-cuma. Yang berikutnya, Yesus berjanji bahwa orang percaya bisa mengusir setan dengan menggunakan namanya. Gitu ya. Tapi ingat, ada 7 anak-anak Skewa. Hari Kamis yang lalu Pak Joko juga nyampein bahwa 7 anak-anak Skewa itu cuma pakai nama Yesus dan pakai nama Paulus, plus nama Paulus. Lalu ngusir orang yang dirasuk setan. Nggak tahu ngusirnya di mana, mungkin di tengah jalan orang gila gitu ya. Lalu apa yang terjadi? 7 anak-anak Skewa ini jubahnya dirobek-robek sama orang gila, telanjang mereka, lalu dicakar-cakar 7 orang, ada yang lawan 1 orang. Itu karena setannya sudah berlegion-legion, udah pasti itu, udah ribuan di dalam orang itu. Lalu tersiarlah berita itu di kota itu, bahwa orang gila itu ngomong, Yesus aku kenal, Paulus aku ketahui, tapi siapa kamu? Jadi jangan coba-coba ngusir setan kalau belum tahu firman-Nya. Ada ayat-ayat yang mendasari kita mengusir setan. Kalau saudara temu dengan mungkin keluargamu, tiba-tiba ngomel sendiri, panggil Pak Lukas. Pak Lukas ketawa. Panggil kami ya, panggil Pak Joko, panggil Pak Parno. Bahwa kita semua diberi kuasa untuk mengusir setan. Haleluya. Tuhan memberi Roh Kudus-Nya sehingga anak-anak Tuhan penuh dengan kuasa ilahi. Kita dipenuhi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Kuasa yang sama waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, kuasa itu juga diberikan kepada kita. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Di sana katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, atas kita loh. Bukan ke dalammu, bukan. Ke atasmu. Penuh dengan Roh Kudus, kita dipenuhi dan diselimuti. Kata kuasa dalam bahasa Jawanya apa Pak Warno? Kasekten. Kue kabeh podo nampani kasekten, gitu ya. Jadi kita semua akan menerima kesaktian dari Tuhan, kuasa dari Tuhan untuk mengalahkan musuh-musuh kita. Next. Pada dasarnya iblis, kita harus mengerti ini. Iblis sudah dikalahkan di kayu salib, ya. Iblis sudah dikalahkan oleh Yesus di kayu salib. Tapi banyak orang Kristen yang kalah dengan iblis. Bukan hanya dengan iblis, dengan dunia ini,
dengan bujukan jabatan, dengan bujukan kedudukan, dengan bujukan pasangan hidup, udah kalah. Ada banyak orang Kristen ya, dulunya ke gereja, dulunya sekolah minggu, dulunya suka berdoa, tapi akhirnya ninggalin Tuhan karena pasangan hidup, atau juga karena jabatan. Kamu akan tak kasih jabatan ini kalau kamu meninggalkan Tuhan. Ada banyak orang seperti itu. Tetapi ingat bahwa Yesus sudah mengalahkan iblis 2000 tahun yang lalu, dijadikan tontonan di muka umum gitu ya. Yesus diejek, diolok-olok. Tapi lihat, Yesus dikubur 3 hari kemudian dia bangkit. Dan bukan hanya bangkit, dia memberikan kuasa kepada murid-muridnya sebelum dia naik ke sorga. Dia hembusi murid-muridnya dengan nafas kehidupan, nafas kekuatannya. Tuhan telah memberikan senjata-senjata rohani yang bisa kita memenangkan peperangan rohani melawan iblis. Peperangan kita adalah melawan roh-roh jahat, melawan iblis yang menguasai udara ini. Sebab peperangan kita itu bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan roh-roh jahat di udara, pemerintah-pemerintah, kuasa-kuasa, roh-roh jahat yang menguasai udara ini, Bapak Ibu. Jadi mau tidak mau, siap atau tidak siap, setiap orang percaya itu menghadapi peperangan. Ya Bapak Ibu, menghadapi peperangan. Ada warning Bapak Ibu, next. Ada warning. Jangan kompromi dengan dunia ini Bapak Ibu. Warning. The compromising Christian, one foot in the church, one foot in the world, result 2 feet in hell. Artinya apa Bapak Ibu? 1 kaki di gereja, 1 kaki di dunia. Hasilnya 2 kaki di neraka Bapak Ibu. Jadi penyembahan berhala jalan, ibadah juga jalan. Ritual-ritual jalan, ke gereja juga jalan. Akhirnya apa? Hidupnya tidak sampai kepada tujuan. Tujuan hidup kita tanah perjanjian, tujuan kita tempat perhentian Tuhan. Tapi ada banyak orang yang sepakat dengan dunia ini. Bapak Ibu, saya bersama teman-teman melayani beberapa orang yang masa dulunya dibangga-banggakan gitu ya. Punya senjata ampuh, punya kekebalan tubuh gitu ya, punya jabatan yang mentereng. Lalu dia disegani banyak orang ketika dia melihat dia, memandang dia langsung tunduk gitu ya. Dia sangat bangga dengan itu, tetapi masa tuanya sangat menderita, tersiksa. Saya banyak melihat itu Bapak Ibu. Nah, kalau kita ingin mendiagnosa seseorang gitu ya, orang ini kok aneh gitu ya, orang ini kok aneh, lalu kita akan melihat keanehannya seperti apa. Kita bisa mendiagnosa seseorang, orang itu masih ada roh jahatnya atau tidak dalam diri seseorang. Ini caranya Bapak Ibu. Next, cara kita mendiagnosa orang, tanda-tandanya. Mungkin kita bisa diagnosa diri kita sendiri juga Bapak Ibu ya. Kan kita sering, tubuhku kayak gini ya, kok aku lemes ya, kenapa ya? Ternyata belum makan dari pagi, makanya lemes gitu ya. Itu bisa mendiagnosa. Kenapa ya? Aku kok sakit perut? Kemarin kebanyakan sambal makan gitu ya. Diagnosa. Sama dengan kuasa kegelapan, ada di dalam diri seseorang, bisa diagnosa sendiri, bisa orang lain mendiagnosanya. Misalnya kami yang melayani pelayanan pelepasan. Yang pertama, bisa diagnosa adanya penyakit aneh yang dapat dicurigai sebagai pengaruh setan. Ya, penyakitnya aneh. Gimana contohnya lihat penyakit aneh? Tahu enggak Bapak Ibu? Pergi cek di lab, semuanya normal, tapi dia sakit. Sakit apa namanya? Enggak kelihatan, dicek di laboratorium semua normal, gula darah normal, tensi normal, kolesterol normal. Ya. Suhu badannya juga normal, semua normal. Kok dia sakit? Itu setan, kuasa kegelapan atau gangguan jiwa. Yang kedua, adanya kecelakaan bertubi-tubi yang aneh. Ini dapat dicurigai akibat kutuk, ya, kutuk keturunan, kutuk kepada dirinya. Kok sudah jalan pelan-pelan, ditubruk dari belakang. Udah hati-hati tapi ditubruk. Iblis itu berusaha untuk membinasakan orang
yang sudah dikuasainya. Jadi kita harus melepaskan diri. Atau tiba-tiba kok nggak ada apa-apa, ada kerikil kecil kepleset motor kita jatuh, luka, gitu ya. Kalau sudah luka, ndak iso kerja, ora iso nyapu, ora iso ngepel, ora iso nyuci, ora iso masak, keluarganya yang kapiran, ya toh. Nah seperti itu. Kadang-kadang iblis melakukan seperti itu, tiba-tiba kecelakaan aneh-aneh gitu loh. Wong kerikil kecil kok bisa jatuhin orang. Kesandung dengan batu kecil, lalu kukunya terkelupas, kuku jempolnya. Pernah enggak saudara mengalami itu? Nah, saya juga pernah dulu. Kecelakaannya aneh-aneh. Lalu ada mimpi-mimpi yang aneh yang dapat dicurigai oleh serangan kuasa kegelapan. Mimpinya aneh. Wah, ada barongan gitu ya, caplokan. Itu saya dulu Bapak Ibu. Dulu saya juga mengalami itu. Tiba-tiba saya minum minyak tanah. Dulu kan zamannya minyak tanah Bapak Ibu ya, umur tahun-tahun 70-an. Saya minum minyak tanah itu setengah botol, yang botol beling itu, botol beling yang 1 literan itu Bapak Ibu ya. Atau botol apa itu? Botol Orson atau apa itu namanya? Botol minuman itu Bapak Ibu. Itu saya minum gluk. Saya pikir air putih kan sama warnanya bening ya Bapak Ibu, kayak air putih seperti ini. Bening. Kalau ini saya minum, oh bukan minyak tanah Bapak Ibu ya. Minyak tanah, akhirnya saya sakit 3 bulan Bapak Ibu. Karena ini kebakar semua, usus saya kebakar, lambung saya kebakar. Jadi saya sakit 3 bulan. Ketika saya sakit itu, mimpinya selalu apa? Karena saya sering nonton kuda lumping, makanya mimpinya itu ada apa, barongan atau apa, raksasa-raksasa itu loh Bapak Ibu ya. Naga-naga gitu yang ingin apa, ngejar saya, ingin nelan saya, dikejar terus itu. Saya teriak-teriak, lalu saya bangun. Jadi terganggu hidupnya. Ada mimpi-mimpi buruk, mimpi-mimpi kecelakaan, ada mimpi orang yang kita kasihi kemudian meninggalkan kita cari-cari nggak ada, nangis, gerukuk, aduh. Ternyata mimpi Bapak Ibu. Itu mimpi-mimpi buruk. Itu diagnosanya seperti itu. Kemudian diagnosanya adanya ikatan dosa yang kronis yang dapat dicurigai sebagai bukan sekedar masalah psikologis, tetapi masalah demonis. Demonis itu masalah roh jahat. Jadi ada ikatan dosa yang kronis, apa? Udah dilayani kelepasan, jatuh lagi di tempat itu. Dosa bohong, dosa apalagi mencuri, sudah dilayani kelepasan, jatuh di tempat yang itu. Itu namanya penyakit kronis. Ya, kayak kalau orang di penjara residivis. Tahu residivis? Udah di penjara keluar melakukan lagi dosa yang sama. Mencuri motor ya, keluar dari penjara mencuri motor lagi. Itu dosa yang harus dilepaskan. Bukan yang sekedar karakter Bapak Ibu, itu dosa yang mengikat orang tersebut. Nah, tugas kita bisa mendiagnosa baik diri kita atau orang lain. Yuk kita cek diri kita masing-masing. Kita akan berdoa pagi hari ini biar kuasa next karya Roh Kudus yang dahsyat itu ada di tengah-tengah kita. Ada lagu mengatakan Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Ya, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Singer enggak usah maju. Saudara, kita akan doa sama-sama. Kita akan minta Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kita. Amin. Biar kita dilepaskan, kita dibebaskan. Karena tidak ada satu orang pun yang luput di setiap kita. Singer bisa di belakang saja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita.
Katakan amin Bapak Ibu. Mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Dari awal sekali lagi, Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini. Amin Tuhan, amin Tuhan, amin Tuhan. Mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Bapak Ibu, izinkan Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kita pagi hari ini. Mari kita melepaskan diri kita, sebab setiap kita mungkin masa lalu diperangkap, terperangkap, terpenjara, terbelenggu dengan perbudakan dari dosa masa lalu atau dosa nenek moyang kita yang kita belum bereskan, yang kita belum putuskan. Kita masih ada hubungan dengan kakek, buyut, nenek atau orang tua kita yang mereka pernah melakukan penyembahan berhala, roh-roh perdukunan. Pagi hari ini Bapak Ibu, mari, bukan hanya saudara tapi saya, kita mau dibebaskan, kita mau dilepaskan. Mari pagi hari ini berharap kepada Roh Kudus. Jangan berharap kepada saya, jangan berharap kepada Pak Joko, Pak Lukas. Berharap kepada Tuhan, sebab Dia pembebas kita. Roh Kudus pembebas kita, Yesus pembebas kita. Saudara mungkin punya sakit hati, ada celah sakit hati kepada orang tuamu, sakit hati kepada saudaramu. Pagi hari ini mari kita bebaskan sakit itu. Mari kita bebaskan dendam, amarah, kebencian kepada seseorang pagi hari ini. Bahkan sebelum kita menerima tubuh dan darah Tuhan pagi hari ini, mari kita bebaskan diri kita pagi hari ini. Percayalah bahwa Tuhan ingin supaya rumahnya dipenuhi dengan kuasa-Nya, dipenuhi dengan damai sejahteranya, dipenuhi dengan kasih-Nya pagi hari ini. Mari buka hatimu di hadapan-Nya pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, karena Roh Allah turut bekerja. Haleluya. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil.
kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bisa mendiagnosa diri kita masing-masing. Apakah kecenderungan hati kita ketika kita ditegur oleh firman Tuhan, kita jadi marah, kita tidak nyaman, kita tidak menerima, kita bersungut-sungut, kita cuek. Tetapi ketika ada sodoran dunia datang kepada kita, ada kenyamanan yang dunia berikan, kita merasa nyaman di sana. Kita tidak nyaman di tempat ibadah, kita tidak nyaman ketika diajak doa, kita tidak nyaman ketika diajak untuk menyembah Tuhan. Kita ogah-ogahan, kita menolak. Bahkan pagi hari ini, mari diagnosa diri kita masing-masing, kita periksa diri kita introspeksi diri kita. Apakah ketika kita mendengar perkataan seseorang, kita gampang terpengaruh, kita gampang tersinggung, kemudian kita menghakimi orang lain? Penghakiman atau tuduhan itu hanya iblis yang melakukannya, karena iblis meniru Tuhan. Sebab hakim yang adil, hakim yang benar itu hanya Tuhan. Kita tidak bisa, kita tidak boleh bahkan membalas, kita tidak boleh menghakimi. Jangan menghakimi supaya kamu tidak dihakimi, kata firman Tuhan. Pagi hari ini, kalau ada di antara saudara ingat, oh saya pernah melakukan ritual-ritual, saya pernah diajak oleh teman-teman saya pergi di satu tempat, saya mau melepaskan diri saya. Atau saudara pernah bahkan sampai sekarang masih menyimpan dendam kepada orang lain, masih ada gangguan dalam hati saudara, dalam pikiran saudara, dalam benak saudara. Ada gangguan di dalam hidupmu sehingga saudara tidak merasa tenang, tidak merasa damai, sejahtera di hatimu. Seringkali damai itu tercuri karena pikiran-pikiran, tuduhan-tuduhan dari kuasa kegelapan. Atau saudara pernah atau sering mengalami sakit penyakit. Saudara tanpa sebab, saudara sudah menjaga diri saudara dengan baik, tapi tiba-tiba sakit itu datang dan saudara tidak berkuasa untuk menolaknya. Saudara hanya pasrah saja dan saudara tidak mau mencari Tuhan. Yang saudara cari adalah obat-obatan, saudara cari dokter. Hati saudara tidak berfokus kepada Tuhan. Kalau saudara sedang terikat seperti itu, angkat tanganmu Bapak Ibu, angkat tanganmu. Angkat tanganmu Bapak Ibu. Adalah saudara merasa terbuang dari keluargamu, orang tuamu membuang engkau sehingga engkau merasa tertolak, engkau merasa sepi, engkau merasa sendiri, engkau merasa alone, engkau merasa tidak ada siapa-siapa. Kalau saudara merasa itu, kalau yang tidak kunjung selesai, angkat tanganmu kepada Tuhan Bapak Ibu. Kalau saudara kita dilepaskan sekarang, maka anak cucu kita juga akan mengalami berkat Tuhan. Tapi kalau saudara sendiri sedang mengalami hal-hal yang negatif, maka itu akan menular, transfer pada anak-anak kita, cucu-cucu kita, keturunan kita di masa yang akan datang. Kalau saudara sedang mengalami beban berat pagi hari ini, angkat tanganmu kepada Tuhan. Angkat tanganmu dari tempat dudukmu Bapak Ibu. Angkat kedua tanganmu Bapak Ibu. Kalau saudara sedang sakit fisik, angkat tangan kananmu ke Tuhan dan tempatkan tangan kirimu di bagian yang sakit Bapak Ibu. Ada yang sakit Bapak Ibu, angkat tanganmu ke Tuhan, lalu tempatkan tangan kirimu di bagian yang sakit dalam nama Yesus. Pak Joko saya minta untuk datang mendoakan beberapa saudara kita yang mengangkat tangannya. Angkat tinggi-tinggi tanganmu Bapak Ibu. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan
dibebaskan dari kutuk masa lalu. Coba diam dulu musik Bapak Ibu. Roh Kudus ingin kita mendeklarasikan satu deklarasi iman di hadapannya. Mari ikuti kata-kata saya. Dalam nama Yesus, di hadapan Tuhan, bahkan di hadapan roh-roh jahat, di tempat ini kami mendeklarasikan kebebasan, kemerdekaan dari perbudakan dosa. Masa lalu kami dibebaskan dari kutuk-kutuk keturunan. Kami dilepaskan dari ikatan perjanjian, roh-roh perdukunan, penyembahan berhala yang dilakukan oleh orang tua kami, oleh kakek nenek kami, oleh buyut kami, oleh penurun-penurun kami. Kami lepaskan diri kami. Kami batalkan ikatan perjanjian dengan dunia ini, dengan nenek moyang kami, dengan penyembahan berhala, dengan setan-setan, dengan perdukunan. Kami lepas, kami bebas, sebab Tuhan Yesus yang membebaskan kami. Sekarang kami sepenuhnya milik Yesus, milik surga. Dalam nama Yesus, terjadilah atas kami. Amin. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Kami sudah deklarasikan iman kami Tuhan di hadapan Tuhan, bahkan di hadapan iblis dan semua roh-roh jahat yang ada di sekitar ini Tuhan. Sekarang lengkapi kami Tuhan, lengkapi kami dengan kekuatan dan kuasa dari tempat-Mu yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan, terima kasih.